Selamat datang di mata kuliah Metode Numerik. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis regresi dengan metode regresi linier banyak variabel. Bisa dilihat, sudah terdapat contoh soal, yaitu cari persamaan regresi linier dengan banyak variabel yang mewakili data berikut. Di sini sudah tersedia ada PH sebagai X1, LS sebagai X2, dan CBR sebagai Y. Jadi untuk langkah pengerjaan regresi linier banyak variabel, kita lihat flowchart-nya, yaitu langkah pertama kita cari nilainya. Oke, kita langsung saja mulai pengerjaannya. Di sini kita tulis nomor, kemudian ada X1, X2, dan Y. Nah, ini bisa kita copy saja dari soal untuk nilai X1, X2, dan Y-nya. Untuk nomornya kita tulis ulang. Kemudian kita cari X1 kuadrat. Nah, di sini X1-nya kita kuadratkan. Setelah itu kita bisa double klik. Kemudian kita cari X2 kuadrat. Di sini 6 kita kuadratkan. Kemudian kita klik lagi dan ini di double klik. Selanjutnya X1 dikali dengan X2. Di sini 7 X1-nya dikali X2-nya 6. Oke, kemudian kita klik lagi ini, kemudian di double klik. Oke, setelah itu kita cari X1 dikali dengan Y. X1 dikali Y sama dengan X1-nya 7, Y-nya 19. Oke, kita klik lagi nih, kemudian di ujung sini kita double klik. Selanjutnya X2 dikali dengan Y. X2 Y, X2-nya 6 dikali dengan Y-nya 19. Oke, kita klik lagi di sini, kemudian di pojok sini kita double klik. Terakhir Y min Y bar kuadrat. Nah, karena di sini ada Y bar atau Y rata-rata, sehingga kita cari dulu sigma atau sumnya ya. Dan rata-rata. Ini kita klik sama dengan, kemudian kita gunakan fungsi sum. Kemudian kita blok ini. Kemudian kita klik tab. Oke, ini bisa kita tarik sampai ujung. Setelah itu kita cari rata-rata, gunakan fungsi average. Kemudian kita blok, kemudian diklik tab. Oke, setelah itu kita tarik sampai akhir. Oke, nah di kolom yang terakhir ini kita cari Y min Y bar dikuadratkan. Di sini sama dengan kurung buka Y-nya 19 dikurangi Y rata-ratanya 23,5. Jangan lupa kita gunakan dolar ya. Yang Y barnya bisa ditekan F4 untuk mengubah jadi dolar ya, supaya Y barnya konstan, nilainya tetap 23,5. Jadi tidak berubah ketika ditarik garis. Setelah itu kita kuadratkan, di enter. Kemudian ini kita double klik. Ini kita tarik ke sini untuk cari rata-ratanya.
Kemudian yang ini dari pojok ini kita tarik untuk dapat nilai rata-rata dari Y min Y bar kuadrat. Nah, jadi di sini sudah langsung ya langkah pertama dan langkah kedua kita kerjakan. Selanjutnya, langkah ketiga, tentukan nilai koefisien A0, A1, dan A2 menggunakan matriks. Oke, untuk matriksnya ini bisa dilihat. Ini adalah bentuk matriks untuk langkah ketiga. Oke, di sini N. Baris pertama, kolom pertama N. Jumlah datanya ada 6, jadi kita sama dengan 6. Kemudian kolom kedua di sini, sigma X1. Jadi di sini sigma X1 atau sumnya ini 30. Kemudian kolom ketiga yang ini sigma X2. Sigma atau sum ini 54. Kemudian baris kedua, kolom pertama di sini ada sigma X1. Jadi di sini sama dengan sigma X1-nya 30. Kolom kedua, sigma X1 kuadrat. Yang ini, sigma X1 kuadrat 166. Kemudian, kolom ketiga, sigma X1 dikali dengan sigma X1 dikali dengan X2. Sama dengan yang ini ya, 270. X1 dikali X2, sigmanya 270. Baris ketiga, kolom pertama di sini ada sigma X2 kuadrat, yaitu 54. Kolom kedua baris ketiga di sini sigma X1 dikali X2, yang ini 270. Kemudian kolom ketiga baris ketiga sigma X2 kuadrat, yang ini 540. Oke, setelah itu dikali A0. Kita tulis ya di sini A0, kemudian A1 dan A2. Sama dengan ada sigma Y. Sama dengan sigma Y-nya adalah 141. Baris kedua, sigma X1 dikali dengan Y, yaitu 741. Baris ketiga, sigma X2 dikali dengan Y sama dengan yang ini 1404. Oke, setelah itu kita hitung A0 sampai A2-nya menggunakan matriks. Jadi di sini kalian klik. Karena ini matriksnya 3 kali 3, maka kita buat 3 kali 3. Kita blok ya, 3 kali 3 di sini. Kemudian ketik sama dengan, kemudian M. Nah, ini M inverse. Setelah itu kita blok matriks 3 kali 3-nya yang ini. Baru setelah itu diklik enter. Ini adalah hasil dari matriksnya. Ini kita copy ulang soalnya ke sini. Oke, setelah itu kita cari A0 sampai A2-nya menggunakan fungsi mmul. Jadi kita blok 3 ya, sama dengan mmul. Setelah itu kita blok yang 3 kali 3-nya, kemudian ikuti petunjuk di sini. Karena di Excel saya gunakan koma ininya, maka saya ketik koma. Kemudian blok yang ini, setelah itu tutup kurung, diklik enter. Oke, diperoleh nilai A0-nya min 10,25, A1-nya 2,25, dan A2-nya 2,5. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah tentukan nilai Y dari persamaan regresi beserta nilai Y kuadrat. Oke. Untuk persamaan dari analisis regresi linear banyak variabel, rumusnya
regresi linear banyak variabel. Jadi bisa kita tulis lagi Y sama dengan A0-nya adalah min 10,25 ditambah dengan A1-nya 2,25 X1 ditambah dengan A2-nya 2,5 X2. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan regresi linear banyak variabel. Setelah itu kita cari nilai korelasi atau R kuadratnya. Untuk mencari nilai R kuadrat, kita harus mencari nilai ST dan SR. Di sini nilai ST-nya sudah kita cari, Y min Y bar kuadrat tadi. Kemudian selanjutnya yang belum kita cari adalah nilai SR, yaitu Y dikurangi A0 dikurangi A1 dikali X1 dikurangi A2 dikali X2. Jadi di sini kita tulis R kuadrat sama dengan tadi ST min SR dibagi dengan ST. Untuk SR-nya bisa kita cari di sini. Sama dengan Y. Y-nya itu adalah yang ini, 19. Sama dengan kurung buka, Y-nya 19 dikurangi A0-nya minus 10,25. Ini kita gunakan dolar supaya terkunci. Dikurangi A1 dikali dengan X1, kita klik A1-nya 2,25, jangan lupa didolarkan juga, dikali X1-nya 7, kemudian dikurangi A2-nya 2,5, gunakan dolar juga, dikali dengan X2-nya 6, setelah itu tutup kurung dan kuadratkan. Dapat nilai SR, kemudian kita double klik. Nah, di sini, di ujung ini yang sum, ini kita tarik ke kanan. Oke, kalau sudah, kita hitung nilai R-nya sama dengan ST. Tadi ya, sigma ST, sigmanya adalah ini, 425, dikurangi dengan 7, dibagi dengan ST-nya 425,5. Diperoleh nilai R kuadratnya adalah 0,983. Itu yang kita hitung secara numeris. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan perhitungan dengan uji ANOVA. Apakah nilai regresi yang kita hitung dengan metode numeris, nilai R kuadratnya sama dengan yang kita hitung dengan Excel uji ANOVA.